Oke, terima kasih Bapak Ibu yang bersedia hadir dalam undangan saya, yaitu sosialisasi penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Untuk memulai kegiatan kita, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk berkomentar. Di sini ada penerapan budaya positif. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu apa saja budaya-budaya positif yang ada di sekolah-sekolah maupun yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Sebagai contohnya juga ada Bapak Ibu juga yang memberikan pendapatnya contoh budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita ini. Penerapan 4S ya Pak, senyum, sapa, salam, dan sopan. Ya, kemudian apa lagi? Melaksanakan kegiatan Iya, melaksanakan kegiatan ibadat setiap hari. Kemudian apa lagi? Yes. Iya, berdoa setiap jam 12 siang. Jadi di sini memang kita harus menerapkan budaya-budaya positif yang ada untuk kemajuan sekolah kita, di mana budaya positif itu bisa merangsang sifat anak-anak juga menjadi lebih baik lagi. Di sini ruang lingkup yang akan saya jelaskan itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Jadi ini ada 6 yang akan saya paparkan kepada Bapak Ibu guru. Yang pertama, perubahan paradigma. Nah, di sini merupakan contoh dari teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, realitanya kebutuhan setiap manusia berbeda, maka kita tidak bisa memaksa karena menimbulkan ketidaknyamanan. Tentu saja kita sebagai guru memiliki yang namanya posisi kontrol ya. Kemudian di sini juga Bapak Ibu ada yang berperan sebagai wali kelas ya, khususnya di sikap. Tentu ada peraturan dulu di dalam ruangan kelas. Kemudian juga Bapak Ibu saya sebagai wakil kepala sekolah juga ada beberapa peraturan yang saya lakukan. Jadi di sini ada 3 ya. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengukur diri Anda. Kita tidak bisa mengukur orang lain. Realitanya kebutuhan setiap manusia berbeda, maka kita tidak bisa memaksa karena menimbulkan ketidaknyamanan. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan apa itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya, yang semua disebut dengan PhD. Yang pertama, anak bukan tabula rasa. Yang kedua, semua anak terlahir dengan makna masing-masing. Yang ketiga, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Yang keempat, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Kemudian yang berikutnya, kotor alam dan keterjaman. Kemudian berpihak kepada murid. Mungkin di sini ada beberapa yang sudah kita pahami, tetapi juga di sini ada beberapa yang baru ya. Yang poin pertama, maksudnya itu apa sih Bapak? Anak bukan pendapat. Kalau dikatakan tabula rasa itu apa itu? Tabula rasa.
Bapak Ibu dari sini bahasa Indonesia itu ya. Ada Bapak Ibu yang mengerti pendapat? Apa yang masuk dengan tabula rasa? Ya, Pak, sampai Dimaksud dengan anak bukan tabula rasa itu, maksudnya Pak, anak itu lahir pasti memiliki bakat Pak. anak lahir pasti memiliki bakat. Dengan kata lainnya, kalau dikatakan tabula rasa itu seperti ibaratnya anak itu kertas kosong. Jadi anak itu lahir tidak memiliki apa-apa dan tugas kita sebagai guru mengisi dengan apa yang menurut kita baik, hal-hal baik yang kita ajarkan itu sudah merupakan tabula rasa. Tetapi di sini menurut filosofi pendidikan kita tadi, anak bukan tabula rasa. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi anak itu dari lahir itu sudah memiliki bakat. Ada namanya bakat alami dan ada juga nanti bakat yang akan berkembang sesuai dengan usia. Kemudian tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi guru di sini hanya sebagai penuntun. Kita menuntun, mengarahkan bagaimana ini tadi anak itu yang kita ajari, yang dititipkan kepada kita dapat bertumbuh dengan selamat dan bahagia. Karena menurut filosofi pendidikan Kajar Dewantara itu tujuan anak itu bukan membuat anak itu menjadi pintar, bukan, tetapi selamat dan bahagia. Itulah filosofi pendidikan Kajar Dewantara. Kemudian di sini guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Maksudnya itu apa? Sebagai contoh Bapak Ibu, kalau kita menanam jagung, mungkinkah jagung ini akan berubah menjadi padi? Mungkin tidak. Jadi apa yang terjadi? Misalkan kalau kita sudah menanam jagung, kan jagung ini kan tidak mungkin berubah menjadi padi. Jadi apa tugas kita? Tentu mengupayakan supaya jagung ini menjadi jagung yang berhasil. Dengan cara apa ya? Seperti itu. Seperti yang saya kenali jagung. Apa yang saya usahakan supaya jagung saya ini menjadi jagung yang unggul? Merawatnya dengan cara apa? Mengasih pupuk, mencabuti ilalang-ilalang di sekitar supaya jangan mengganggu. Jadi itu ya maksudnya guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Kita tidak mengharapkan kalau kita menanam jagung yang tumbuh itu padi, yang tumbuh itu manggis, yang tumbuh itu mangga. Tetapi bagaimana cara kita, apa yang sudah kita tanam itu menghasilkan sesuatu yang baik, yang berbuah. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak kepada murid itu bagaimana? Ada pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan pastinya ini pasti sudah ada yang kita lakukan, tetapi memang banyak juga pembelajaran yang kita lakukan itu tidak berpihak kepada murid. Ya. Kemudian budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti ini Bapak Ibu, kami juga sudah melaksanakannya meskipun ini memang sudah ada nih ini di program sekolah kita, tetapi memang karena beberapa hal yang nanti sempat terjadi juga ini. Ya, contoh dari penerapan budaya positif, menerapkan 4S itu saya dalam di sini ya, untuk tugas selama seluruh weekend.
saudara menonton, menurut Bapak Ibu, budaya positif ini mengapa kita lakukan di sekolah? Contohnya melaksanakan makas. Tujuannya ini apa? Tujuannya akan menaikkan suatu brand dari sekolah kita, Pak. Ya, menaikkan brand dan supaya yang lain. Ini ada beberapa contoh yang kita laksanakan. Apa tujuannya kepada orang tua, siswa atau kepada sekolah? Ada yang menggunakan pendampingnya? Kalau menurut saya pribadi ya, pelaksanaan ini sangat penting. Mengapa? Setiap pagi itu waktu itu merupakan hal yang penting sebenarnya dalam kegiatan pembelajarannya. Dibaratkanlah setiap pagi itu merupakan pintu untuk kegiatan yang akan kita laksanakan sampai ke jam tengah satu maupun ke jam 12. Jika kita sudah tersenyum kepada anak-anak, pasti juga itu anak-anak itu akan merasa nyaman, merasa diterima. Kemudian juga itu ada, oh guru itu datang menyapa saya pun harus semangat dan juga memberikan sesuatu yang baru. Kemudian juga yang pertama itu, yang kedua untuk image sekolah tadi ya. Tentu saja sekarang itu pemerintah itu menggaungkan sekolah itu harus yang ramah anak. Berarti 4S itu sudah kita memenuhi yang dikatakan sekolah ramah anak. Kemudian yang ketiga tentu saja untuk kita sebagai promosi ya, orang tua itu banyak yang mengantar anak setiap hari. Itu pasti akan melihat apa yang kita lakukan. Bahkan kalau bisa sebenarnya karena posisi sekolah kita yang agak jauh ya, kita juga sebenarnya harus memberikan 4S kepada orang tua, bukan langsung secara langsung ya, tapi dengan menyapa selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu. Dan itu juga yang dilaksanakan di saya. Kebetulan anak saya juga kan berada di TK, jadi saya menyapa karena orang tua juga mau selamat pagi Pak, selamat pagi. Dan itu merupakan hal yang positif saya. Ya. Kemudian di sini ada disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin sesungguhnya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia mengenai apa yang terjadi berupa nilai-nilai kebajikan. Jadi ada nilai-nilai kebajikan. Misalkanlah Pak Samuel lah ya yang biasa mengajari PCOK dan biasanya berhubungan dengan pemakaian baju ya Pak. Kalau misalkan anak-anak ini tidak membawa baju, apa yang bisa dilakukan? Biasanya saya menunjukkan seperti lari, keliling, kemudian menurut Bapak nilai-nilai kebajikan apa Pak yang dilakukan oleh Bapak? Menurut saya Pak, ketika saya memberi hukuman atau sanksi, mereka lebih sadar bahwa kesalahan mereka itu tidak bisa harus digali lagi. Sekarang Bapak Ibu itu hukuman sama konsekuensi itu sama nggak? Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi? Bisa? Itu mungkin pendapat. Konsekuensi itu seperti kayak keputusan, ada hasil yang dibagi Pak, akibatnya. Ya ada akibat. Hukuman Pak, Kalau hukuman itu bentuk dari konsekuensi tersebut. ya, untuk jadi kalau dikatakan hukuman itu cenderung kepada fisik ya, Pada fisik. kemudian kalau konsekuensi itu kesepakatan.
ada kesepakatan kedua belah pihak. Misalkan membuat dulu perjanjian. Jadi sebenarnya kan ada beberapa tahap sebelum kita memberikan sanksi kepada anak. Kalau biasanya kan, misalkan saya juga mengalami anak PLmu nggak siap, parah. Tapi itu nggak boleh, ya. Dan itu juga yang selama saya mengikuti proses pendidikan CBT ini, yang pertama itu harus dihilangkan. Kita harus membiasakan anak itu memberikan konsekuensi, bukan memberikan hukuman. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan membangun motivasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di sini ada seorang tokoh, yaitu Gleason, mengatakan bahwa setiap perilaku manusia mempunyai tujuan atau motivasi. Dia menggunakannya ke profil pelajar Pancasila, ya. Motivasi perilaku manusia. Ada di sini motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Yang eksternal itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa. Nah, jadi menurut Bapak Ibu yang baik yang mana? 1, 2, 3. Antara 1, 2, 3. Mana yang terbaik? 1, 2, dan 3. Kita umumkan tadinya dengan sikap anak. Itu yang terbaik, itu yang nomor 3. Harus ada memang motivasi internal dari dirinya. Saya itu harus seperti ini, ya, supaya saya menjadi seperti ini. Jadi itu merupakan motivasi internal atau tujuan disiplin yang positif. Nah, di sini ada 2 foto, ya. Yang pertama, nilai-nilai kebaikan apa yang terdapat pada gambar berikut. Nomor 1 dan nomor 2. Saya bisa memberikan pendapat atas salah satu saja. Yang nomor 1 itu gambar apa itu? Iya, berbagi. Iya. Jadi yang pertama itu guru membuat seperti baja gitu, ya, atau pengumpulan barang-barang yang bekas dan memberikannya ke orang siswa yang kurang mampu. Kemudian yang kedua itu apa? Mengumpul sampah atau gotong royong. Kalau kita mengumpulkan ini ke profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, nilai apa yang ini? Kan ada 6. Nilai peduli, ya kan? Yang peduli. Kemudian yang ini apa? Bergotong royong, ya, peduli dan bergotong royong. Kemudian di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk mencapai kemerdekaan pendidikan atau menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, ya. Nah, di sini kesimpulan disiplin positif dimulai dari disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, jadi jika memang tidak ada lagi motivasi dari dalam dirinya, maka dia pasti akan membutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan dirinya. Kalau di sekolah siapa yang boleh? Ya tentu saja siapa? Kita sebagai guru, tenaga pendidik. Sekarang bagaimana menciptakan disiplin positif muncul? Motivasi intistik siswa, hukuman, penghargaan, atau apakah ada cara yang lain? Ini kami contoh, ya. Nah, contoh yang pertama, kalau kamu tidak membereskan mainanmu, tidak ada jatah kue buat kamu. Kemudian contoh yang kedua, awas ya kamu pukul teman lagi biar tahu kamu rasanya kesakitan juga. Nah, sini ada contoh 1 dan contoh 2.
saya seorang ibu ini dengan dua sikap yang berbeda. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada materi ya, materi yang berikutnya itu keyakinan keras. Tadi ini juga sudah saya buat di kelas 8 ini. Keyakinan keras itu apa? Keyakinan keras itu merupakan kesepakatan kelas yang disepakati antara guru dengan siswa, di mana jika ada yang melanggar ada konsekuensi yang akan dilakukan. Jadi di sini ada beberapa tahap yang kami lakukan untuk melaksanakan keyakinan kelas. Ya. Keyakinan keras adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Nah, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan dari sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian kesepakatan kelas tidak hanya peraturan di dalam kelas yang harus ditaati murid dan memberi konsekuensi bagi yang melanggarnya. Dalam membuat kesepakatan kelas dibutuhkan keterlibatan antara guru dengan murid untuk saling menyepakati bagaimana kondisi kelas yang diinginkan. Kemudian Bapak Ibu dilihat sesuatu yang penting ini ada beberapa langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi itu lainnya, lain keyakinan kelas dan juga lain peraturan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan hasil dari peraturan kelas itu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk positif. Misalkan, siswa harus menjaga kebersihan ruangan kelas. Itu contoh kalimat positif ya. Misalkan jangan lagi, siswa jangan ngomong sama apapun seperti itu. Jangan kalimat yang negatif. Siswa harus menjaga kebersihan kelas, jangan ada kalimat yang negatif. Kemudian keyakinan tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kalau misalkan dirangkum Bapak Ibu, kan ada itu nilai-nilai, misalkan nilai disiplin, misalkan seperti ini, mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Kemudian itu hadir ke kelas tepat waktu. Kan ini kan itu sama. Jadi dibuat disiplin dalam proses pembelajaran. Jangan dibuat beberapa nilai kebajikan menjadi satu. Kemudian 4, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi membuat keyakinan kelas lewat surat pendapat. Ya, ini juga seperti yang saya ungkapkan ya, pertemuan kita yang hari itu yang 15 menit, bahwa harus seperti itu. Kita memberikan misalkan sebuah kertas atau sticky note, kemudian masing-masing memberikan pendapatnya apa yang harus dilakukan untuk membuat kelas itu semakin baik, ya, jadi siswa juga semakin nyaman belajar. Kemudian meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu, ya, atau bisa juga saya contohkan apa yang sudah kami buat ya. Ini saya buat di kelas 8D. Itu disiplin dan tertib. Ada lagi? Jadi jujur dan bertindak. Apakah beberapa kelas yang satu tidak itu sudah terlaksana di dalam kelas ini? Jadi di sini Bapak ingin mengajak kamu membuat peraturan-peraturan kelas yang menurutmu bisa membuat kelas ini lebih baik supaya kamu lebih nyaman belajar dan bisa meningkatkan semangatmu dalam belajar.
Nanti peraturan kelas ini akan kita rumuskan dengan kalimat yang positif di keyakinan kelas. Jadi nanti setiap kelompok kalau bagikan psikologi ya, nanti di sini ada yang disediakan kedua, dituliskan nanti yang bagian yang depan, nanti yang depan yang kedua. Peraturan dulu perlu kita buat di kelas ini. Satu kertas, dua satu pengaturan. Apa yang menurutmu harus kita laksanakan atau yang harus kita buat di dalam kelas ini supaya menjadi kelas yang kamu impikan. Dan jangan lupa ya, saya tulis namanya di bagian bawah. Kemudian tidak boleh bermain lagi di dalam kelas, tidak makan-makan di dalam kelas dan di sini. Jadi tidak salah dan ini adalah disiplinnya. Itu Bapak Ibu ya, ini merupakan contoh dari pembuatan keyakinan kelas yang saya laksanakannya di kelas 8D, di mana itu berdasarkan langkah-langkahnya
Yang pertama kita harus mensosialisasikan dulu apa itu keyakinan keras dan mengapa itu harus kita laksanakan. Kemudian yang kedua tentu melibatkan beberapa atau semua komponen yang ada di dalam ruangan kelas itu, baik itu guru dan juga seluruh siswa. Jadi semuanya itu harus memberikan pendapat, ya. Kemudian setelah itu membuat peraturan-peraturan kelas yang sudah dirumuskan. Kemudian nanti kita menyimpulkannya menjadi keyakinan kelas dengan bahasa maupun kalimat yang positif. Jadi jangan ada misalnya kalimat yang negatif. Dari sini tentang keyakinan kelas mungkin ada orang yang bertanya. Ada orang ini atau semua jelas? Semua jelas ya? Boleh silakan. Ini juga merupakan contoh dari seorang guru, ya. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghargai, selalu kembalikan kepada tempatnya, tanggung jawab. Itu hadir tepat waktu tersebut sebelum menjelang dimulai. Bisa juga di sini sikap disiplin, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, komitmen, tidak berbohong dan menyontek, jujur, ya, tidak kejujuran. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, peduli lingkungan atau menjaga kebersihan juga bisa. Mungkin bisa juga ya, pertama di balik kelas PSI sama BS menerapkan itu keyakinan kelas masing-masing, supaya juga siswa itu menerapkan rasa tanggung jawab bahwa memang itu ada keyakinan yang harus dilaksanakan. Nah, kemudian di sini ada identifikasi kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia seperti ini, materi yang baru, ya. Kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang, keinginan diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian keempat kebebasan, kebutuhan untuk memilih. Kemudian kesenangan, kebutuhan akan maksimal. Jadi intinya optimal, fun, belonging, power, dan freedom atau kemerdekaan. Di sini ada kasus identifikasi kebutuhan siswa. Jadi ini merupakan pengalaman dari mungkin salah seorang guru, ya. Ibu Dari sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Namun beliau memperhatikan seorang siswa bernama Fajar malah tidur-tiduran. Kemudian ibu bertanya, itu Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Di sini Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Kemudian hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Kasus Fajar. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang belum terpenuhi di sini? Kebutuhan si Fajar, apa kebutuhan yang tidak terpenuhi? Dari yang lima ini itu berapa saja? Besar? Nomor 2, cinta dan kasih sayang, keinginan untuk diterima. Nama lagi. Apakah mungkin kasih Fajar dari ingin bebas dia? Dia tidur dalam ruangan kelas. Berarti kan kita harus melihat dia ingin bebas, dia mau tidur, mau apa, jadi tidak ada namanya dia mentaati peraturan, kan? Berarti ada juga kebutuhan ingin bebas. Kemudian apa? Kesenangan. Ya, jadi ada poin 2, 4, dan 5. Kemudian juga Bapak Ibu mungkin di dalam pembelajaran sering juga tidak terkait seperti itu, ya. Terutama di kelas-kelas yang kita rasa kelas-kelas yang baru lah, banyak kebutuhannya itu yang tidak terpenuhi. Nah,
kalau saya rasa untuk bertahan hidup itu sudah semua itu pasti memiliki ya. Nah, tapi cinta dan kasih sayang, kebebasan dan kesenangan biasanya ini dialami oleh siswa yang banyak. Poin 2, 4 dan 5. Kemudian untuk yang poin 3 itu biasanya siswa yang pintar dan memang dia membutuhkan semacam pengakuan bahwa dia itu pintar. Ya, biasanya ini yang poin nomor 3 dimiliki oleh siswa yang pintar yang memiliki itu di atas siswa yang lain. Tetapi untuk yang poin 2, 4 dan 5 biasanya ini dimiliki oleh siswa-siswa yang bisa dikatakan yang butuh perhatian khusus. Terutama jika memiliki ini semua, ya butuh nomor 2, nomor 4 dan nomor 5. Sebagai contoh lah, si Rio, Rio yang di kelas saya, sebenarnya saya rasa poin 2, 4, 5, ya 2, 4, 5. Cinta dan kasih sayang, yaitu ingin diterima dengan apa adanya, iya kan? Nah, kemudian kebebasan, dia itu mau bebas, dia mau tidur, mau tidak mengerjakan PR, mau tidak menggunakan sepatu, dia seperti yang memiliki sekolah ini. Kemudian 5, kesenangan. Jadi ini apa? Bergantung kepada mood. Dia bisa perhatikan nanti di setiap pagi aja yang berarti mukanya sudah ceria. Besok lagi mukanya butuh. Di les 1, di les 4 sudah ceria lagi. Jadi memang susah untuk menghadapi anak seperti ini ya. Memang dibutuhkan kerja keras. Saya juga sebagai wanita sudah beberapa kali memang gitu kasus video yang memang dia dan berbicara secara tertulis. Nah, kemudian di sini apa ini kita masuk ke materi yang baru ya. 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ternyata kita memiliki 5 posisi kontrol ini. Yang pertama itu penghukum atau kalau kurang jelas posisi yang pertama itu penghukum. Jadi guru itu bisa sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Siapa yang hari ini menggunakan ini? Menggunakan hukuman ini? Yang satu hari ini Pak Jiko, Pak Samuel tulis belum? Mudah-mudahan kan. Kemudian 2, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara dulu. Siapa yang pernah menggunakan ini? Misalkan bersuara sama juga saya. Saya jangan sampai ibu sakit ke rumah. Nah, jadi itu merupakan posisi membuat orang merasa bersalah. Yang mungkin juga kita bisa bukan hanya kepada diri kita, ya bisa juga mengingatkannya kepada orang tuanya. Nak, lebih baiklah kau nak, jangan tahu bisa hati dan kata. Nah, jadi itu merupakan salah satu posisi penghukum, ya, membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu teman. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau tidak menghukum hanya menasihati. Ya, nah, jadi ini mungkin juga apa ini juga mengalami ya posisinya sebagai teman. Ya, kadang siswa ini kan ada siswa kita yang satu dua orang dekat menceritakan tentang apa yang terjadi di dalam pembelajaran setiap hari ya. Nah, kemudian yang keempat, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Jadi yang itu saya lakukan juga ya sebagai kakak saya waktu kepala sekolah dengan perpustakaan saya juga memantau siswa yang menurut saya sudah di luar batas sikapnya. Kemudian yang kelima ini merupakan manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi sebagai mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid
mempersilahkan murid memperkembangkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Dari yang kelima ini Bapak ini, mana yang seharusnya posisi yang kita lakukan? Posisi yang mana? Berperan di mana? Apakah nomor 1, 2, 3, 4, 5? 3, 4. Kalau disuruh memilih yang paling harus 3. Yang mana Ibu Erlina? Nomor 3. Nomor 10. Kalau disuruh memilih mau ibu jadi nomor berapa? Apakah membuat orang merasa bersalah sebagai pendukung? Mana PR mau nggak siap? Nomor 3. Nomor 3 Pak Jiko, Pak Samuel. Nomor 5, nomor 3, yes. Nomor 5. Nomor 3. Ya, jadi selalu benar ya. Nah, yang nomor 3 ini waktu itu ada orang agak temannya. Jadi kadang-kadang kalau kita mau melakukan siswa kita itu sebagai teman, siswa kita ini mau menjadi salah satu, mau menangkap kedekatan kita itu menjadi sesuatu hal ibaratnya seperti apa ya? Jadi tidak ada batas lah. Itu yang menjadi masalah. Tapi kalau kita menjadi manajer, ya berarti kita di sini bisa berperan sebagai semua ya. Sebagai teman juga bisa, sebagai teman kita juga bisa. Dan pastinya sikap-sikap antara 3 dan 4 itu sudah diwakili oleh yang menyebut ini. Jadi bisa kita mendapatkan posisi bukan hanya sebagai teman, tapi bisa sebagai pengawas, terus sebagai mentor. Jadi yang tadi harus dilihat 3 posisi kita itu sebagai manajer. Jadi itu mungkin ada beberapa kasus ya yang kita jumpai sehari-hari di mana kita salah menempatkan posisi kita. Seharusnya kasus-kasus yang tidak temui itu ya ini artinya kasus masalah siswa bisa kita selesaikan. Tetapi karena kita tidak berperilaku sebagai manajer menjadi sulit. Nah, contohnya saya berikan kasus ya. Ini saya baca dulu. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari bahwa dia tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di kartu sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Di sini Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Saya tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tidak bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segeralah buka sepatumu, kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan. Namun Pak Lukman tidak tahu. Dia berkata tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja sekalian di sekolah. Sekarang cabut sepatumu dan silakan belajar menimpa sepatu sekalian. Sabrina pun dengan berat hati mencabut sepatunya dan memberikannya ke Pak Lukman. Seharian dia tidak berani bepergian ke sekolah karena dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alat. Menurut Bapak Ibu, bagaimana perlakuan Pak Lukman kepada Sabrina? Apakah sudah benar, sudah tepat atau bagaimana?
dilakukan apa yang dilakukan Pak Gubernur? Pak Dito? Sudah. Jadi di sini kita belajar dulu tentang apa itu segitiga distribusi ya. Jadi ternyata permasalahan di sekolah itu Bapak Ibu banyak yang kita selesaikan dengan tidak pas, dengan tidak benar. Di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu memudahkan guru dalam menerapkan disiplin positif dalam mengatasi kasus seksual. Di sini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Jadi sebenarnya kalau kita memberikan suatu hukuman atau konsekuensi harus melalui yang namanya segitiga restitusi. Sebagai contoh ya. Di sini segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi bukan untuk menembus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran bukan paksaan, lebih fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang bersalah kepada kelompok. Jadi menurut saya itu tindakan yang dilakukan Pak Lukman itu salah. Mengapa salah? Kita sebagai guru kan kadang-kadang hanya menghukum tanpa menggali lebih dalam. Seharusnya kita tanya, mengapa bisa sampai jadi seperti itu? Mengapa saya katakan Pak Lukman di sini saya rasa tindakannya ya? Karena di dalam ini posisi kontrol apa tadi yang kita lakukan? Untuk rasa bersalah kah, menghukum kah, sebagai teman kah, sebagai bersalah. Dia langsung menghukum. Udah, kau dihukum. Buat sepatumu ke sini, kemudian kau silakan tidak menggunakan. Dampaknya itu apa? Kalau begitu seperti itu. Apa yang dia lakukan? Itu merasa pasti dia itu akan jadi kawannya. Oh, kakimu mana? Apa sepatumu mana? Masa kamu menggunakan kaki aja? Ada sepatu kaki ayam. Pasti itu akan merasakan. Dan itu yang harusnya kita hindari. Bagaimana hukuman atau konsekuensi yang kita berikan itu kepada seseorang itu tidak menimbulkan rasa malu kepada seseorang. Itu nggak boleh. Kemudian jika Pak Lukman tadi mengambil posisi sebagai manajer, apa yang pertama dilakukannya? Pasti akan bertanya, mengapa bisa sampai ke lusa? Mungkinkah Sabrina keduluan balap sampai dia mungkin baru bisa ditanya dulu alasannya itu apa? Mengapa dia sampai larut? Apakah dia membantu orang tuanya bekerja, menjaga warung, atau ada pekerjaan rumah yang sampai malam dilakukan si Sabrina, kemudian dia sampai harus salah mengambil separuh. Sebagai contoh untuk Bapak Ibu ya, misalkan kasusnya seperti ini. Saya buka, ya, ini kasus sudah saya laksanakan di kelas 8D. Meskipun sebagai contoh ya, seorang siswi yang bernama Dian kemarin dilaporkan tidak mengikuti pelajaran dikarenakan membolos sekolah ketika Bapak Ibu guru sedang rapat. Kemudian saya menggunakan segitiga restitusi untuk ini. Siswa selamat siang Pak. Siswa selamat siang Pak. Saya mengatakan selamat siang. Saya mendapat laporan bahwa kemarin
Ananda Dian membolos saat Bapak Ibu guru sedang rapat. Apakah itu benar? Iya Pak. Kemudian guru, lalu kalian pergi kemana dan apa yang kamu lakukan? Siswa menjawab, saya pergi ke KP Pak. Jadi langkah yang pertama itu tadi dari urutan menggunakan segitiga dosis itu menstabilkan identitas saya. Menstabilkan identitas. Jadi kita jangan langsung menghukum, ya. Kita stabilkan dulu. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, pergi ke KP manfaat dia itu apa? Jadi kita memberikan sebuah kalimat yang mudah tidak. Siswa menjawab, tidak ada. Lalu membolos tanpa melakukan kemarin itu benar atau salah? Siswa menjawab salah. Saya sudah melanggar aturan dan membuat ibu jadi cemas dan juga bisa ditangkap oleh satu PP kalau ketahuan membolos. Guru, menurut keyakinan kelas mana yang menjadi sejarah? Di sini itu si dia sudah membuat keyakinan keras ya, dulunya, lalu dia menjawab disiplin. Kemudian validasi tindakan yang salah. Guru bertanya, kenapa kamu bolos? Siswa, kemarin saya bosan di kelas, kemudian ada teman yang mengajak untuk membolos, maka dari itu kamu membolos. Guru, sekarang kamu sudah sadar belum apakah masih akan membolos lagi? Siswa, sudah Pak, kami minta maaf, kami tidak akan membolos lagi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Guru bertanya, untuk pendapatnya bila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Dan kemudian siswa menjawab, saya akan meminta tugas untuk mata pelajaran. Guru, baik. Semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ya, terima kasih. Menurut Bapak Ibu, kelebihannya ini apa kalau kita menggunakan seperti ini? Bukan menggunakan secara fisik ya, dan juga secara langsung. Apa kelebihan? Apakah lebih baik membuat seperti ini atau langsung kita memilih secara fisik? Tanggung jawab anak sih. Iya, dan ada lebih tanggung jawab. Jadi sekarang mungkin ada yang lebih tanggung. Atau memang ada yang sering atau sharing lah di kelasnya apa sih pernah melakukan apapun tentang hal seperti ini, misalkan menasihati langsung secara langsung seperti itu. Misalkan kan kelas 8C itu sama nih seperti kelas sebelum saya perhatikan, memang ada beberapa siswa yang nakal ada yang lain. Mungkin ada masalah di kelas 8C yang ibu selesaikan tanpa harus menghukum secara fisik atau kesalahan di kelas 7 apa? Diselesaikan dulu tanpa fisik. Dan itu juga apa kesalahan. Iya. Jadi kalau kita menanya sebenarnya itu sudah masuk ke poin yang pertama tadi ya. Yang ini menstabilkan diri. Kan biasanya kita langsung bertanya. Meskipun ada beberapa kejadian itu berkelahi, itu kita tidak boleh langsung menghukum secara kita gali mengapa bisa berkelahi. Karena memang siswa ini kan kita tidak tahu. Kadang-kadang dia yang menjadi korban, saya dipukuli. Padahal dia yang membuat mengapa? Mengatakan lain. Ya, jadi kita tidak membenarkan juga tidak, mensalahkan sebelumnya juga tidak. Tetapi kita ikuti langkah-langkah segitiga ini supaya penyelesaian masalah yang kita alami bisa berjalan dengan baik. Dengan langkahnya tadi ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Karena ada juga di poin yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dia merasa dia bersalah, bukan aku Pak, bukan aku. Kita gali terus sampai dia merasa yakin bahwa dia memang yang merasa bersalah di situ. Ya, bukan hanya
si A, B, C, D. Jadi kalau sebenarnya kalau 2 orang siswa yang mengikuti, kita tidak boleh menyalahkan satu orang juga tidak. Kecuali memang dia sudah dalam posisi dikatakanlah itu tidak diapa-apai, dia diam saja dan dengan kawannya secara membagi kita memukuli, itu yang cerita. Ada pertanyaan dari sini? Ini juga yang kasus yang kedua, kita tolong itu diapakan untuk bacaan juga. 2 siswa mencontek saat sumatif akhir semester. Seorang siswi yang bernama Wulan ketahuan melakukan kecurangan dengan mencontek pada saat pelaksanaan tes sumatif akhir semester. Siswa berkata, "Selamat siang Pak." Guru mengatakan, "Selamat siang. Apakah kamu tahu mengapa saya kamar di sini?" Siswa menjawab, "Kemarin waktu ujian semester kami mencontek Pak." Lalu guru berkata lagi, "Coba kamu ceritakan kronologi kejadiannya." Dan siswa menjawab, "Iya Pak. Jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan penilaian akhir semester yang diketahui oleh pengawas ruangan itu. Kemudian itu marah dan mengambil kertas jawaban saya. Menstabilkan identitas guru. Oh begitu. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik. Mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan." Dan siswa menjawab, "Iya Pak, saya minta maaf. Tetapi kita memiliki keyakinan kelas kan Wulan?" "Iya Pak, kita memiliki keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama guru." "Coba sebutkan dulu Wulan 4 keyakinan kelas kita." Dan siswa menjawab, 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. 2. Setiap anggota kelas perlu merasa senang. 3. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. 4. Setiap anggota kelas perlu jujur. Dan guru mengatakan, "Jadi menurut Wulan keyakinan kelas mana yang Wulan angkat?" Siswa menjawab, "Yang nomor 4 Pak, setiap anggota kelas perlu jujur." Validasi tindakan yang salah. "Kenapa kamu sampai mencontek?" "Karena pelajarannya begitu sulit. Jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Kami minta maaf Pak. Tindakan itu benar atau salah?" Lalu siswa menjawab, "Salah Bu, saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester." Menanyakan keyakinan. "Untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan saat ujian berlangsung?" Siswa menjawab, "Saya akan belajar lebih tekun Pak, dan bertanya pada guru mapel apabila saya belum paham tentang materi pembelajaran." Dan guru berkata lagi, "Bagus, Bapak Ibu guru pasti akan dengan senang hati membantu kalian." Siswa menjawab, "Terima kasih Pak." Jadi merupakan contoh yang kedua Bapak Ibu ya, tentang penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di sekolah. Jadi memang di sini di filosofi pembelajaran hari itu kita tidak dibenarkan untuk memberikan hukuman secara fisik. Jadi kita harus menerapkan ini, itu yang harus kami pelajari. Dan kalau bisa juga menekankan kepada anak bahwa itu ada keyakinan kelas yang harus dilaksanakan. Jadi itu Bapak Ibu kita sudah sering berbagi keyakinan kelas, bagaimana cara membuatnya dan bagaimana. Ada pertanyaan tentang workshop kita yang singkat ini Bapak Ibu? Ada Pak Jiko atau yang mau memberikan kembali? Satu orang saja mewakili. Atau untuk memberikan data deteksi? Tidak? Mungkin kalau begitu Pak. Oke, pada utamalah Bapak Ibu. Atas waktu kesempatannya 2 menutup Ibu Isra. Terima kasih Bapak Ibu ya. Sudah bisa turun Pak? Terima kasih.
Kaya di situ pa dito. Ako yan din ako. Okay. Ay, ito naman kita semua. Kalau saya kita semua yang ini. Bos kurso. Ano siya di sini? Sir. Oh, Sir. Ako katulong pa.